ayam yang satu ini berhasil membuat gue jadi meme. Kreatif banget kalian itu ya dapetin bahan dari unboxing gue dengan dengan barang ini. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review lengkap gue untuk KKZ HBB Hades yang merupakan salah satu kolaborasi terbaru dari Hawaii Bad Boy atau Bad Guy Good Audio Reviews dengan brand KKZ, di mana harganya sendiri sekitar $50, jadi mungkin nyampe di Indonesia sekitar 700.000 800 ribuan lah ya. Dan dia menggunakan dual dynamic driver, di mana suaranya itu memang salah satu yang fokus banget ke bass. Dan kalau misalnya kalian lihat jejak rekam si KKZ dengan HBB, memang kebanyakan ngeluarin bass dan bass dari KKZ HBB yang biasanya KKZ HBB Con, dan kali ini paling gede bassnya dari semua yaitu KKZ HBB Hades. Jadi ya langsung aja seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Sedikit info aja, mungkin kalian udah tahu lah ya, ini ayam sebenarnya sangat jauh dari selera gue, tapi gue mencoba bertahan dengerin banyak lagu dari sini karena banyak yang request gitu, bang cobain kata denger hip hop, dengerin EDM, dengerin R&B itu enak dari sini. Jadi gue coba, jadi hargailah review ini karena gue sendiri memaksakan diri untuk nyobain ini lama-lama. Secara build quality sebenarnya dia B aja karena menggunakan resin biasa, tapi somehow gue suka banget sama polanya ini. Gue nggak tahu ini terinspirasi apa, tapi ingetnya tuh gue kayak apa namanya, kayak kulit buaya gitu, kayak scale buaya, sisik buaya. Cuman kayak ada bubble-bubble gini, terbuat dari bubble-bubble warna biru gitu pinggirannya. I don't know why, tapi ini buat gue keren banget dan cukup kreatif. Berbeda lah dari selama ini yang gue lihat. Lalu untuk bodinya sendiri a bit translucent, jadi kalau di terawang sebenarnya agak kelihatan ada dynamic driver di sini dan juga di depan sini. Jadi ada dua dynamic driver sesuai dengan spesifikasi yang tertulis di boxnya sendiri. Nozzle-nya seperti ini jelas secara ukuran lebih kecil dan ear friendly, ear friendly bahasanya, dibandingkan dengan KKZ HBB Con yang lebih bongsor dan nozzle yang besar. Lalu untuk kabelnya sendiri menggunakan dual pin connector, dan gue suka akhirnya KKZ ada juga yang tidak pakai KDC Type-C, ini dual pin connector biasa. Tapi kabelnya sendiri memang berasa agak murahan, tipis, tapi walaupun begitu gue bisa bilang secara penggunaan ini memang lumayan lentur dan tidak microphonic. Untuk jacknya sendiri juga biasa aja, sebenarnya persis seperti di KKZ HBB Con sih. Secara fitnya sendiri gue nggak ngerasa ada problem gimana-gimana, dia fitnya cukup enak di kuping gue. Walaupun mungkin sedikit agak tebal secara housing, tapi gue nggak ngerasa dia ada bagian yang nonjol ataupun bikin sakit ketika gue pakai. Dan ya, gue simply bisa pakai fittingnya itu berjam-jam tanpa protes. Untuk frequency response dari IM ini sendiri bisa gue kategorikan sebagai seperti L-shaped. Karena dia ada elevasi yang sangat tinggi di bagian bass, kemudian vokalnya itu tidak terlalu menonjol. Ya memang ada elevasi sedikit, tapi dibandingkan elevasi bassnya tuh jauh gitu. Jadi bassnya gede banget, vokal, habis itu treble-nya tapi turun jauh. Jadi kayak memang L, dimana paling tinggi ada di bagian bass itu. Lihat betapa montoknya di bagian bawahnya itu. Bentar, kok jadi ambigu. Tapi ya begitulah, maksudnya dia frekuensinya sangat-sangat fokus di satu area yaitu bass, sedangkan sisanya agak di nomor 2 atau nomor 100 kan. Nah, kalau misalnya kita ngomong bass, sayangnya kalau buat gue pribadi, jangan ngomong di sini gue nggak suka bass ya. Semua yang favorit gue itu bassnya ada elevasinya dan lebih dari neutral. Jadi yes, gue suka bass. Gue suka dengar kayak KKZ HBB kan, bahkan itu salah satu ayam yang gue puji-puji waktu itu dan gue pribadi pakai untuk beberapa waktu. Gue sempet juga lumayan lama pakai 7Hz Legato yang bassnya gede banget, dan gue masih suka fret Grand Maestro SE. Tapi masalahnya, kalau kita ngomongin bass, itu kan nggak cuman soal besarnya bass, tapi ada juga tekstur di situ. Kontrol bassnya, seberapa lama bassnya itu recovery setelah dia nonjok, dan juga seberapa slamming quality yang kita dapat, kayak ketika ditonjok tuh benar-benar kayak teksturnya ceduk gitu dipukul. Nah masalahnya di sini adalah lebih ke kuantitas dan seolah bergemuruh banget sampai kayak dia kayak apa ya? Dengerinnya boom instead of punch or slam. Jadinya dengernya tuh dum 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 boom gitu, bukannya cedek 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 cedek, bukan gitu loh, tapi boom 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 gitu. Jadi definisi dari bassnya sendiri, entah itu lu dengerin kick bass, kick drum, ataupun rumble dari certain instruments, ataupun bass betot gitu, ataupun dari bass gitar, itu sebenarnya nada-nadanya tuh blur.
agak lebih ke bener-bener volume, tapi kontrol dan juga definisi bassnya sendiri itu kurang jelas. Jadi walaupun ini adalah frekuensi yang sangat ditonjolkan, tapi secara kualitas itu buat gue kurang banget. Dia cuman lebih ke besarnya bass, tapi slam, punch, texture, dan juga secara definitionnya itu blurred. Sementara untuk vokalnya dan treble-nya, ya, sorry, tapi itu yang gue denger karena gue literally denger cuman lebih fokus ke bassnya doang. Gue nggak ada waktu sedikit pun untuk mencoba fokus di mid ataupun treble-nya. Karena memang bassnya itu besar dan nggak cuman besar tapi kayak ngedengung gitu loh. Makanya gue bilang bassnya it's all about boom instead of punch or kick or slam. Jadi kayak boom 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 gitu daripada duk 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 gitu. Jadinya itu sangat merembet ke frekuensi-frekuensi lainnya, bikin frekuensi-frekuensi lainnya terkubur di bawah boomnya itu sendiri. Nah, tapi kan ada yang ngomong, Bang, cobain lagu hip hop, cobain lagu EDM, mungkin cocok buat itu, gitu. Karena itu kan lagu-lagu yang biasanya mengedepankan bass. Oke, gue coba, nggak apa-apa. Gue cobain, gue paksain telinga gue ini, yang kasihan ini, yang malang ini. Dan gue cobain, dan buat gue akan ngomong dulu. EDM, it's electronic dance music. Bukan bass dance music gitu. Dia ada sensasi elektronik dari musik-musik ataupun dari efek-efek yang DJ nyampein. Kayak musik kadang-kadang ada kayak strum gitu. Atau ada synthesizer, atau ada string yang agak unik. Yang asik, yang bikin lu berasa ada di klub. Atau berasa lagi di dance floor gitu loh. Nggak cuman bass doang. Kalau bass doang tuh lu kayak datangin ke klub, lalu lu disodorin ke speakernya bass gitu. Lu nggak dengerin yang lainnya, lu nggak dengerin efek-efek suaranya atau sensasi-sensasi laser yang biasa dikasih juga efek-efek musik. Lu cuma disodorin ke area bassnya doang. Jadi gue bilang apakah EDM cocok? Enggak, ini bassnya doang. Efek-efek lain yang bikin fun itu kagak ada. Nah, gue cobain lagi hip hop. Hip hop itu kan memang lagu yang lebih ke vokalnya itu nge-rap ditambah dengan banyak sensasi bass di situ. Memang itu dua fokus utama yang gue sering dapatkan ya. Memang ada kadang-kadang efek-efek treble ataupun gemericik atas sana, cuman memang fokusnya di dua itu. Nah, tapi masalah gini loh. Kalau kita ngomongin rap itu kan lu harus dapetin kata-kata jelas. Nggak cuman orang ngomong cepet doang, tapi ada rima, ada rhymes-nya, dan perkataannya perlu jelas. Kalau kumur-kumur, itu bukan rap, itu kumur-kumur gitu. Nggak ngomong. Nah, masalahnya definisi kata-kata, kejelasan vokal, mau nggak mau, itu dari frekuensi mana? Yes, upper mid to treble area. Atau gue sebut di sekitar 5-6 kHz yang bikin age of vocal. Itu yang membuat definisi kata-kata jelas. Nah, di sini di area situ turun banget ditambah dengan bass yang menggebu-gebu tadi. Bikin suara Eminem atau Tupac, at least yang gue denger, gue cobain di sini, itu nge-rapnya jadi nggak jelas. Cuman ada kata-kata doang, tapi pronunciation-nya, articulation-nya itu nggak jelas. Karena ketutup sama bass-nya tadi juga, dan vokalnya sama sekali nggak clear gitu. Jadi ya, gue udah berusaha gue coba itu ya. EDM, beberapa lagu, nggak cuma satu loh. Gue cobain Tupac sama Eminem terutama, itu dua. Tapi ya, gimana ya, ku tak sanggup lagi, nggak bisa. Ini benar-benar nyiksa kuping gue. Jadi ya I'm sorry, this is mau lagu apa aja di sini gue coba, itu gue nggak bisa menyarankan ini untuk genre apapun. Dan kalau kita bahas technical, there's no technical here. It's all buried in the fog of bass, in the cloud of bass. Semuanya tuh mengenai bass. Dan ada lagi yang ngomong, sensasinya kayak klub di 90-an. Well, 90-an gue baru lahir, jadi gue nggak relate, gue nggak tahu, gue masih di perut emak gue gitu. Dan di perut emak gue pun gue dikasih musiknya Mozart dan classical Beethoven gitu ya. Ini ya kali aja bayi dikasih jak jeduk gitu ya. Gue nggak tahu jadinya kayak apa. Jadi overall, this is so bad. It's just bass, dan bassnya itu pun nggak berkualitas buat gue. Jadi apakah worth it? Kalau misalnya lu masih nanya keterlaluan, apakah worth it apa enggak ya? Dan gue nggak mau bandingin sama yang lain, karena nggak ada yang fokus ini ke bass selain dia. Dan, tambahan lagi, gue mencoba mendapatkan vokalnya itu gimana caranya. Digedein volumenya sampai vokalnya itu kedengeran. Dan itu bassnya bener-bener bikin kepala gue sakit dan pening.
Jadi yes, apapun yang terjadi, sorry gue udah sangat mencoba dan gue ngerasa ini sangat bisa direkomendasi untuk kalian yang mungkin mau melampiaskan amarah dan juga kekesalan kalian kepada kehidupan ini. Tapi yang gue saranin kalau misalnya kalian sayangi kuping kalian, well Tuhan sudah menganugerahkan kalian kuping yang sehat, yang frekuensi yang lengkap dari bass, mid, treble gitu. Janganlah membuang-buang waktu Anda untuk mendengarkan frekuensi tertentu saja dan itu pun yang tidak terlalu berkualitas. Jadi, thank you for watching and see you next time. Bye-bye.